Ada yang mengatakan begini, kalau di Israel ya orang Palestina ya yang diusir ya, kalau di Indonesia orang Indonesia sendiri diusir untuk investasi asing. Ya, Ini sangat menyedihkan sekali. Ironis ya. Ya. Ironis. Kalau kita melihat MK bukan mahkamah konstitusi ya, mahkamah keluarga katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Umat dimanapun Anda berada, selamat datang di acara Bincang Umat yang pada hari ini kita masuk ke edisi yang kedua. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang kilas balik atau apa-apa atau catatan-catatan yang terjadi di tahun 2023 dan juga harapan dan juga prediksi mungkin terkait dengan kejadian di tahun 2024. Jadi ini adalah acara di bulan Rajab, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Jadi ini adalah Rajab special moment yang mungkin nanti juga akan kita bahas. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Apa kabar, Ustadz Imam Sutiono? Alhamdulillah, samsat. Ya. Beliau adalah pembina dari Forum Silaturahmi Tokoh Peduli Umat. Dan alhamdulillah pada hari ini akan menjadi narasumber kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membincangkan tahun 2023 ya, kita dapat mengambil banyak sekali catatan-catatan, baik itu di dalam negeri maupun juga yang terjadi di luar negeri. Jadi kita akan membahas terkait itu. Lalu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ya, kemungkinan apa yang akan terjadi di tahun 2024 juga terkait dengan harapan-harapan ya. Di tahun 2023 di dalam negeri kita bisa mencatat ya Ustaz, ya banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang penting yang menjadi catatan kita, misalnya terkait dengan kasus Rempang ya Ustaz ya. Lalu ada carut marut terkait masalah hukum ya, keputusan MK terkait dengan pencalonan terkait dengan umur ya, capres dan cawapres, dan juga yang perlu disorot mungkin di dalam negeri itu ada terkait dengan APBN ya, APBN kita, sumber-sumbernya dari mana saja. Lalu di tahun 2023 juga kita dapat mencatat banyak kasus-kasus besar seperti peristiwa yang terjadi di Palestina terkait dengan penyerangan atau usaha pembebasan diri dari kaum muslimin di Palestina terkait dengan penjajahan di Israel, dan juga hal terkait itu ya Ustaz. Baik, untuk di awal Ustaz, kita akan bincang-bincang dari dalam negeri ya Ustaz Imam ya. Yang pertama Ustaz, terkait dengan kasus Rempang, seperti apa update-nya saat ini ya Ustaz ya. Ini karena kemarin tenggelam nih karena ada kasus di Palestina kemarin. Ya, jadi para pemirsa rahmatullah, jadi pembahasan tentang Rempang atau yang di permasalahan di tengah masyarakat Kepulauan Rempang tentang disebutnya Rempang sebagai PSN ya, proyek strategi nasional. Kemudian banyak dari kalangan penduduk Rempang itu akan direlokasi atau dipindahkan. Nah, yang menjadi soal bagi kita adalah bagaimana ternyata di situ kapitalisasi ya begitu mencekram di negeri ini sampai-sampai negara harus
katakanlah mengusir warga negaranya untuk kepentingan kapitalis asing. Dan tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kalangan umat ya, kalangan tokoh, bagaimana peran negara untuk menjaga ya atau menjamin kehidupan warga negaranya justru harus merelakan tempat mereka untuk direlokasi dengan alasan proyek strategi nasional. Investasi ya. Ya, investasi asing. Investasi. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau di Israel ya orang Palestina ya yang diusir ya, kalau di Indonesia orang Indonesia sendiri diusir untuk investasi asing. Ya, ini sangat menyedihkan sekali. Ironis ya. Ya. Ironis. Itu menjadi catatan kita di tahun 2023 ya. Ya. Dan bersyukurnya kita bahwa kasus Rempang itu Ustaz, itu terblow up ya. Diliput oleh media sehingga tidak seperti kasus-kasus penggusuran negara oleh negara kepada banyak yang tidak terekspos ya. Tapi Rempang ini alhamdulillah itu terekspos sehingga tersorot begitu ya. Iya, jadi kalau kita melihat ini persoalan, jadi masih banyak orang yang peduli, terutama tokoh-tokoh masyarakat ya, yang harus berjuang ya untuk membela warga negara sendiri dari ya atas nama investasi, atas nama proyek nasional ya, yang berhadapan dengan penguasa yang didukung oleh investor asing. Betul, betul. Jadi kalau dalam terminologi umum, negara itu harusnya menjamin kehidupan, menjamin kesejahteraan. Tapi ternyata sekarang yang ada di hadapan sekarang ya, pemerintah yang sebelumnya memberikan catatan hitam pada kasus Rempang bahwa pembelaan itu tidak, bahkan pengusiran. Bahkan pembelaan negara terhadap kapitalisasi atas nama PSN tadi. Para pemirsa, untuk merefresh kita kembali bahwa kasus Rempang itu tersorot oleh publik ya, itu terkait dengan kejadian pada tanggal 7 September 2023 di mana terjadi bentrokan antara warga Rempang itu dengan BP Batam ya. Sehingga terjadilah terjadi tindak kekerasan dan lain-lain sampai ada yang ditahan ya. Akhirnya terblow up semua seperti apa kasus itu gitu ya. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita ya Ustaz ya. Kalau di dalam negara ini juga menjadi catatan penting bagi hukum agraria gitu ya Ustaz ya. Bahwa seharusnya yang kita dengar itu penduduk yang sudah 20 tahun menempati suatu bidang tanah di mana memang tidak ada bukti kepemilikan dari siapapun, dari turun-temurun dari mereka yang sudah jauh sebelum negeri ini ada. Nah, apalagi warga Rempang bukan lagi 20 tahun ya, itu udah ratusan tahun gitu ya, bahkan sebelum negara Republik Indonesia ini ada gitu. Nah, ini menjadi catatan kita. Baik, Ustaz. Kita masuk ke catatan penting yang muncul di tahun 2003. Ini terkait dengan hukum ya, Ustaz ya. Dan juga terkait dengan pesta demokrasi sebetulnya yang terjadi ya. Tapi kita akan menyoroti ya terkait dengan carut marut yang hukum sebenarnya Ustaz ya. Itu terkait dengan putusan MK tentang batasan umur capres dan cawapres ya. Jadi para pemirsa, kita mengetahui bersama bahwa terjadi judicial review kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres dan cawapres ya, yang itu digugat ke Mahkamah Konstitusi gitu ya Ustaz ya. Nah, tapi kita tahu sebetulnya nih apa arahnya begitu ya. Bagaimana pandangan Ustaz Imam? Ya, memang banyak sekali problem hukum di Indonesia ini. Tapi yang paling fenomenal adalah bagaimana MK membuat sebuah keputusan yang menganulir ya dengan putusan sebelumnya. Artinya apa? Demi sebuah katakanlah kekuasaan ya. Kalau kita melihat MK bukan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Keluarga katanya. Kemudian apa? Hasil keputusan yang tadi yang menganulir ya usia 40 itu dengan alasan
atau dengan tambahan statement bahwa itu sudah pernah berpengalaman ya di pemerintahan ya, kemudian bisa berubah keputusan itu, ternyata MK ya, artinya keputusan MK itu masuk ke MK ya, di sidang lagi kemudian ternyata menghasilkan keputusan yang katakanlah dalam tanda kutip ya dicela atau tidak sesuai dengan etika ya, karena keputusan itu untuk kepentingan kekuasaan ya. Padahal akhirnya apa, keputusan kemudian mencabut ya pimpinan MK sendiri. Iya. Akhirnya kan diberhentikan. Nah, MK itu sendiri kan berarti sebenarnya tidak setuju. Tapi kan namanya sebuah keputusan itu sudah final, tidak bisa dicabut lagi. Artinya apa di sini? Ternyata demi sebuah kepentingan kekuasaan, ternyata setingkat MK saja diintervensi oleh sebuah kepentingan. Kita tahulah hubungannya dengan presiden, dengan yang diloloskan itu tahu. Ya, ini yang katakanlah catatan hitam dalam hukum yang dan ini implikasinya cukup panjang. Dari keluar produk itu kemudian muncullah cawapres tadi ya, sampai sekarang kan masih terus dibicarakan mengapa keputusan itu terjadi, mengapa begitu mudah diintervensi oleh kekuasaan. Dan saya rasa keputusan ini menandakan bahwa setingkat itu saja sangat mudah, apalagi yang mungkin banyak yang belum diungkap. Kita sepakat ya Ustaz bahwa dalam hukum di Indonesia ini hanya salah satu daripada kasus-kasus hukum di mana hukum itu ternyata juga bisa ya dalam tanda kutip ditransaksikan ya. Betul. Jadi saya kira ini juga sebuah catatan penting bagaimana nanti kejadian kita di tahun 2024 dan seterusnya gitu Ustaz ya. Baik. Selanjutnya Ustaz Imam, saya tidak saya tidak melihat banyak semacam rekomendasi terkait masalah yang sebetulnya sangat penting juga di negara kita, yaitu terkait dengan APBN. Yang kita ketahui bahwa terkait dengan APBN itu di tahun 2023 itu sekitar 3.121 triliun. Dan itu hasil daripada laporan dari Kementerian Keuangan itu lebih dari 80%-nya itu berasal dari pajak, Ustaz. Nah, sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu di bawah 20%. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan APBN ini. Sebetulnya secara logis gitu ya, pertanyaan kita sebetulnya kemana sumber daya alam kita itu gitu ya? Kenapa untuk pembangunan, untuk operasional negara itu bahkan diambil dari pajak yang notabene ada ahli yang menyatakan bahwa pajak itu pada akhirnya itu dibayar oleh end user atau rakyat gitu ya, bukan oleh perusahaan, karena perusahaan itu sudah membuat harga itu beserta dengan potensi pajak yang muncul. Nah, sehingga ahli tersebut menyatakan bahwa pajak itu pada dasarnya yang membayar itu adalah rakyat, end user, pengguna akhir gitu ya, Ustaz ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin hal yang sedemikian nyata dilaporkan dan tampak jelas gitu ya, ini kok seperti tidak mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemana sumber daya alam kita? Lalu jika operasional negara ini hanya diambil dari pajak gitu ya, lalu apa fungsi sumber daya alam kita itu gitu, Ustaz? Ya, jadi dari sisi pendapatan negara atau APBN ya, semestinya kan pertama dijelaskan lagi sumber-sumbernya. Tetapi yang terjadi sekarang, sumber pendapatan negara yang paling besar itu bukan dari kekayaan alam, tapi dari pajak. Dan kita tahu elemen pajak diantaranya banyak melibatkan sendiri.
Kalau kita mungkin karyawan ada PPh, bahkan sekarang ditambah ya Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 ya, adanya namanya pajak natura. Pajak natura itu misalkan kita ada biaya medical ya, biaya pengeluaran yang masuk dalam lingkup keuangan melalui manajemen perusahaan, maka itu akan dikalkulasi, akan dikeluarkan pajaknya. Ya. Kemudian dari sudut pandang sumber daya alam yang semestinya dikelola negara, ini sebenarnya bukan hanya tahun kemarin saja ya, tahun-tahun sebelumnya atau periode presiden sebelumnya, rezim-rezim sebelumnya juga, sejak awal berdirinya negara ini jangan. Banyak sumber-sumber APBN itu justru yang terbesar dari pajak. Kita sangat miris, sangat sedih ya, ketika sumber daya kekayaan kalau pasal 33 Undang-Undang 45 ya kan disebutkan bumi dan kekayaan alam bilang dikuasai oleh negara. Artinya sebenarnya Pak, semestinya itu dimiliki oleh negara ya, kemudian dikelola untuk apa? Untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur segala macam untuk membiayai negara. Dan kalaulah misalnya minyak gas ya, kemudian misalnya nikel ya, bauksit, kemudian emas segala macam dikelola secara optimal, saya yakin tidak perlu pajak. Tidak perlu pajak. Tapi fakta yang terjadi apa? Minyak dan gas banyak konglomerat asing, investor asing masuk. Nah, banyaklah kalau kita sebutkan perusahaan-perusahaan asing ya. Kemudian Freeport McMoran di Papua itu zamannya dari sejaknya zamannya presiden pertama sampai sekarang. Ya, itu kalau potensi kekayaan emas itu dikuasai oleh negara, benar saya yakin tidak perlu pajak. Bahkan mungkin menjadi superpower dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi kan ternyata dari dulu sampai sekarang ya PT Freeport McMoran yang menguasai tembaga ya, pada emas di dalamnya. Tapi kita hanya mendapat sangat sedikit sekali. Mungkin bisa dicek kembali Ustaz ya, karena saya pernah membaca salah satu kementerian di Indonesia itu menyatakan bahwa potensi sumber daya itu mencapai, itu yang terdata gitu Ustaz ya, belum lagi yang baru-baru ini ditemukan itu mencapai 200.000 triliun potensinya itu. Bayangkan jika APBN kita sekitar 3.000 triliun, itu kalau 200.000 triliun itu bisa hampir 70 tahun tuh. Itu kita nggak perlu untuk operasional negara, pembangunan dan lain itu nggak perlu ambil dari pajak tuh. Jadi apakah ini disadari oleh masyarakat kita? Apakah ini disadari oleh misalnya partai-partai politik gitu ya Ustaz ya? Atau para ulama kita menyadari ini tidak gitu ya? Jadi ada yang sangat ironis ya kan? Untuk operasional negara, pembangunan negara itu diambil dari rakyat, dari pajak. Namun sumber daya alam kita itu, karena ada data yang mengatakan itu hampir 92-93% dikuasai oleh asing. Ironis ini kenapa tidak muncul ya? Apa yang menyebabkan ini? Ya sebenarnya kan tadi saya sebutkan pasal 33 undang-undang itu kan secara undang-undang saja tertulis. Tapi kita tahu ya amandemen itulah mungkin yang dalam istilah transaksi politik itu sudah tidak dibagi bagian dari catatan mereka. Ya. Bahkan ya baru-baru ini ya katakanlah nikel ataupun apa itu yang kemarin tembaga itu yang ketika harga dunia naik bahkan dibebaskan pajaknya. Jadi para konglomerat besar yang menguasai tambang tadi untungnya berlipat-lipat tanpa negara memungut pajak. Sedangkan PPh seorang karyawan, pajak penghasilan karyawan, atau kita mungkin survei di masyarakat ya, di minimarket atau PPN market yang umum PPN yang umum ya, yang umum PPN itu langsung dikenakan. Yang kecil katakanlah, tapi giliran yang besar ternyata negara tidak memungut. Jadi kezaliman yang luar biasa. Undang-undang yang ada justru memberikan kepada konglomerat besar, konglomerat hitam, untuk apa? Mengeruk kekayaan, mendapatkan kekayaan yang begitu besar dari negeri ini tanpa dipungut pajak. Terus apa? Mereka bukan saja mengambil kekayaan alam,
merusak alamnya Ya. tanpa ada konservasi, tanpa ada pembenahan dan follow up yang lebih lanjut agar Ya. masyarakat sekitar bisa hidup sebagaimana yang mereka sebelum proyek itu ada. Saya memandang begini ya, Ustadz Imam dan para pemirsa, ketika kita berusaha memperjuangkan nominal, misalnya dari subsidi ya, subsidi BBM Ya. yang berapa triliun gitu Ustadz ya, 20 triliunan 20 lah. triliunan, atau subsidi-subsidi lain yang dalam tanda kutip itu nilainya tidak seberapa dengan potensi alam yang kita miliki. Jika itu kita bisa kelola secara berdaulat ya Ustadz ya, itu kan nilainya luar biasa gitu ya. Saya itu menjadi sebuah keheranan, kembali saya sampaikan kepada Ustadz Imam dan para pemirsa gitu ya. Kenapa ini tidak menjadi concern kita gitu kan ya? Kenapa ini tidak menjadi concern kita bahwa semua permasalahan yang muncul saat ini terkait dengan ekonomi misalnya atau khususnya itu bisa diselesaikan dengan kedaulatan di dalam mengelola sumber daya alam. Ya. Tapi ini kok nggak menjadi concern ya? Ya minimal yang paling kencang kan sekarang tuh partai politik ya Ustadz ya, atau teman-teman di legislator misalnya, itu nggak menjadi concern mereka gitu. Dari rejim ke rejim nih Ustadz Imam. Kenapa ini terjadi nih Ustadz? Jadi banyak permainan di lingkar kekuasaan itu. Ya. Dan kita tahu dalam sistem kapitalis demokrasi, ya sekali lagi yang pegang peranan itu semua para kapital, pemilik modal, para konglomerat besar. Ya. Ya kita mungkin paham juga ya, yang membiayai partai politik itu siapa lagi kalau bukan para pemodal besar, para kapital besar. Itu yang membuat bungkam, membuat mereka bungkam. Iya, transaksional. Jadi bahkan kita lihat ya beberapa partai besar itu ya terus terang dimodali oleh para pengusaha besar. Nah, tentu mereka baik secara langsung ataupun tidak langsung diberikan. Ada yang diberikan jabatan partai, ada yang di luar partai. Tapi yang saya cermati tentang tadi ya, kebijakan dalam negara dalam memungut pajak ya. Dan pembelaan terhadap tadi kalau Pak Sam sebut sebagai kedaulatan ya, kedaulatan di bidang kekayaan nasional. Tapi kedaulatan pangan yang kita katakanlah keperluan sehari-hari saja. Misalkan beras atau padi atau kebutuhan pokok sembako segala macam. Sekarang kan pemerintah tidak memihak kepada petani, kepada peternak. Ya. Tapi memberikan jalan pada para pemain asing, ya, para importir. Bahkan undang-undang yang muncul sekarang sering didapati membela para importir asing dibanding para petani. Betul. Mengapa saya katakan? Karena sering pajaknya dinolkan. Tanpa pajak ketika impor. Artinya apa? Persaingan para petani peternak lokal akan kalah dengan harga yang jauh lebih murah. Kita mungkin pupuknya nggak ada subsidi, kemudian pengelolaan masih manual menggunakan tenaga manusia, ya, sehingga biayanya menjadi besar. Dan ketika masuk ke harga distribusi itu tidak masuk dibandingkan dengan importer yang jauh lebih murah. Nah, ini yang mungkin kita katakan sebagai pembelaan terhadap rakyat, petani, peternak, ya, termasuk di dalamnya kan pedagang-pedagang. Makanya tidak heran produk-produk asing makanan, buah, ya ataupun yang lainnya itu begitu mudah masuk. Sedang para petani sekarang bukan jadi petani lagi. Artinya menjualkan produk-produk dari luar negeri. Sehingga motivasi untuk bertani juga menjadi kurang ya. Iya. Karena ongkos untuk produksi sampai distribusi itu mahal dibanding harga jual mereka itu tidak menguntungkan gitu ya. Ya mungkin dibanding dengan yang luar lebih harganya lebih rendah sehingga orang lebih milih yang dari luar itu. Baik para pemirsa, terkait dengan masalah-masalah yang baru tadi kita bahas, tentu saja ini ada detailnya ya, ya. Kita perlu membuka fakta-fakta yang lebih detail sebetulnya, tapi kita memang hanya membahas masalah ini secara umum, gitu ya, Ustaz, ya. Sehingga hal ini sebaiknya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Para pemirsa, kita akan menuju terkait dengan peristiwa di luar negeri, Ustaz, ya.
Oh, satu lagi ada yang salah, yang tertinggal terkait dengan Rohingya, Ustaz. Rohingya. Nah, jadi data terakhir yang kita Ya ini juga ada kaitannya luar negeri juga. luar negeri juga sebetulnya. Ini antara dalam negeri dan luar negeri ya. Terkait dengan Rohingya, data-data menyebutkan bahwa UNHCR itu mencatat bahwa total pengungsi yang ada di Aceh sampai dengan saat ini adalah sekitar yang berasal dari Rohingya itu 1.608 jiwa. Termasuk 140 orang yang bertahan dalam 1 tahun terakhir gitu ya, Ustaz ya. Bahwa pengungsi Rohingya itu memang hanya menjadikan Indonesia ini sebagai tempat singgah gitu, Ustaz ya. Transit aja. Transit saja menuju ke Tempat lokal. negara ketiga sebetulnya, menuju ke negara ketiga, apakah itu di Malaysia, Australia gitu kan, bahkan ada sampai ke Amerika, Eropa. Ustaz ya. Nah, mungkin bisa disampaikan fakta lain terkait dengan Rohingya, Ustaz. Ya, jadi permasalahan Rohingya itu sebenarnya kan dampak lanjutan dari rezim di Myanmar. Ya, di mana di sana terjadi eskalasi politik yang dilakukan oleh junta militer di sana. Ya. Bahkan kita sebutkan bisa jadi genocide juga. Genocide ya, Ustaz ya. Jadi muslimin di sana atau entitas di sana diusir ya dengan alasan bahkan tidak tercatat dalam kependudukan di Myanmar ya. Kemudian karena mungkin negaranya sudah tidak menjamin keamanannya, diantaranya kemudian mereka mencari keamanan di luar. Ya. Dengan perahu-perahu yang sangat sederhana mereka mencoba menyambung hidup ya dengan harapan akan lebih baik. Nah, kasus di Indonesia ini ya seperti tadi disebutkan Pak, bagian dari mungkin aturan UNHCR ya, itu kan sebagai tempat transit saja Indonesia itu ya. Terus tapi yang nampak di permukaan narasinya adalah apa? Penolakan terhadap katakanlah pengungsi Rohingya. Ya, sebenarnya dari segi ini kan agak kurang pro terhadap Indonesia yang disebut lagi santun, yang mayoritasnya juga punya adab ya. Ini sepertinya kurang fair media ya terhadap. Karena Pak, setahu saya ya orang masyarakat Aceh itu kan sangat peduli. Bahkan bukan hanya sekarang aja, jauh sebelum mungkin Indonesia ada saja masyarakat Aceh itu peduli terhadap orang-orang yang terdampak, orang-orang yang mencari kehidupan sampai mereka harus singgah di sini di Aceh. Baik. Kemudian yang perlu disoroti adalah sebenarnya semestinya ya adalah bagaimana rezim di Myanmar sendiri harus diberikan sanksi. Ya harusnya sana. Kemudian efek lanjutannya adalah para pengungsi ini harus dikondisikan bagaimana manajemen untuk ya tadi ya bisa jadi menyantuni, memberikan kehidupan untuk sementara transit. Nah ini kan butuh pembiayaan. Bagaimana? Nah itu yang mungkin perlu dimatangkan dalam prosesnya. Para pemirsa rahmati Allah, kita juga mengetahui bahwa Indonesia tidak ikut menandatangani ya konvensi 1951 di mana itu menjadikan Indonesia itu tidak berkewajiban gitu ya untuk membantu para pengungsi sehingga menjadi warga negara Indonesia. Nah, karena kita tidak menandatangani itu. Nah, namun memang ada pasal 3 Peraturan Presiden tahun nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri menyebutkan bahwa penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kita dapat juga bahwa dalam hal ini UNHCR memang melakukan semacam intervensi kepada negara Indonesia agar harus tetap memberikan pelayanan gitu, karena terkait dengan perundang-undangan umum tadi, kemanusiaan tadi gitu. Nah, namun ada saya pernah terungkap dalam sebuah Zoom gitu Ustaz ya, terkait dengan komunitas peduli Rohingya ini Ustaz. Jadi ada tersampaikan gitu Ustaz ya, bahwa sebetulnya walaupun tidak sama persis gitu ya, tapi banyak persamaannya. Peristiwa Rohingya
dan juga Palestina itu sebenarnya hampir sama, pengusiran Genocide juga. atau genosida gitu ya Ustaz ya. Namun peristiwa Rohingya ini tidak mendapatkan porsi yang Dipandang sama sebelah mata lah atau gitu ya. hampir sama dengan kasus saudara kita dari Palestina. Bagaimana Ustaz memandang itu? Pertama yang perlu disoroti adalah rezim yang melakukan tindakan genosid itu harus diberikan sanksi, entah Myanmar atau di Israel ya, Zionis Yahudi. Yahudi. Dan kalau kita lihat faktanya juga ternyata ada hubungan antara Myanmar, ya, rezim Myanmar dengan Zionis Yahudi. Ada data-data yang mengarah ke sana. Kemudian yang tadi disebutkan bahwa semestinya ya, kalau dalam pandangan umum kaum muslimin ya, mereka sama-sama Muslim dan mereka harus berlakunya sama. Bahkan saya pernah dapat mendengar dari tokoh Rohingya sendiri mengatakan mereka sekedar diterima saja. Artinya apa? Makan, usaha itu bisa mereka upayakan dengan bekerja, dengan membantu tanpa meminta sebenarnya. Asal diterima, pindah saja. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Ini salah satu kalau saya tokoh wanita yang di Malaysia yang asli Rohingya itu mengatakan sekedar diterima di negeri ini ya itu luar biasa. Untuk penghidupan segala mereka siap bekerja. Ini filosofi seperti itu. Kemudian ternyata ada media-media lokal yang di Indonesia sendiri yang tadi ya sepertinya anti terhadap Rohingya. Jadi blow up tentang sikap personality dari masyarakat Rohingya yang mungkin tidak higienis, kemudian ya mungkin tradisi yang berbeda dengan negeri kita, ya makanya mungkin sepiring cukup mereka mungkin sampai banyak gitu ya. Itu hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dikompromikan gitu. Artinya apa di sini? Ya tadi pentingnya pemahaman wawasan sebenarnya bukan itu loh masalah utamanya, tapi pengusiran genocide dan tadi ya, mereka sendiri siap diterima dan bekerja, tidak menunggu makan sebenarnya. Kalau mereka diberdayakan, mereka siap. Baik, kita berlanjut ke peristiwa luar negeri yang lain. Tentu saja ini terkait peristiwa yang masih terjadi sejak 7 Oktober 2023, di mana ketika itu masyarakat Gaza, kaum muslimin di Gaza itu melakukan upaya pembalasan yang signifikan ya Ustaz ya, terkait dengan penjajahan Zionis Yahudi kepada Palestina. Nah, update-nya seperti apa Ustaz Imam? Jadi baru-baru ini kalau tidak salah data yang sudah masuk itu udah mungkin hampir 30.000 ya korban dari masyarakat Palestina yang menjadi korban kebengisan ya, kesadisan dari tentara Zionis Yahudi. Semoga mereka syahid ya Ustaz. Ya, amin. Kemudian yang patut disoroti adalah bagaimana dunia internasional sampai detik ini tidak ada yang bisa menghentikan kekejaman genosid yang dilakukan oleh entitas Zionis Yahudi. Ya. Bahkan ya di awal-awal katakanlah resolusi PBB itu ya hanya mengecam, kemudian lakukan voting, kemudian ketika akan diberikan tindakan justru dibatalkan resolusinya ya dengan keputusan Amerika yang pro terhadap Yahudi ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang fakta-fakta yang ada Pak, rumah sakit dibom, fasilitas umum yang tidak ada kaitannya dengan perang justru mereka hancurkan dan binasakan. Nah, ini adalah perang yang sangat tidak berimbang, kemudian di dunia internasional hanya diam. Bahkan negeri-negeri Islam pun hanya bisa membantu, dan itu pun banyak katakanlah sumbangan-sumbangan yang tidak bisa masuk juga karena ada blokade dari tentara Zionis. Ustaz Imam, baru-baru ini ada putusan dari ICJ, International Court of Justice, yang itu ada tuntutan dari negara Afrika Selatan, kalau tidak salah, terkait dengan genocide yang dilakukan oleh negara Israel atau Yahudi Zionis, dan ICJ sudah memutuskan untuk memerintahkan Israel
untuk mencegah tindakan genocide. Berarti dalam hal ini sudah terjadi, itu terbukti gitu Ustaz ya. Dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Bagaimana Ustaz memandang terkait ada nih negara yang melakukan upaya hukum dan menyeret negara Zionis Yahudi itu ke pengadilan internasional? Seefektif apa yang dilakukan atau yang itu bisa mengakibatkan apa terkait dengan penjajahan kepada rakyat Palestina? Iya, berdasarkan fakta-fakta yang sebelumnya, kalaupun proses keadilan bahkan menetapkan, ya kalau ingat perkara Arol Sharon itu ya, itu pernah disebutkan sebagai penjahat kemanusiaan dan dihukum. Ya, sedangkan masalahnya bukan ketika orang itu dihukum sebenarnya. Masalah ini kan tentang puluhan ribu yang sudah hilang nyawanya. Kalau dihukum hanya satu orang, ya tidak sebanding. Tidak sebanding. Kemudian apa solusinya? Ya bukan itu. Tapi sebelum terjadi genocide, sebelum terjadi pembantaian, sebenarnya dihentikan. Atau tidak semakin besar pembantaian dan genocide itu. Kalau tadi hanya kemudian berlangsung dan kemudian nanti dihukum, itu sebuah keterlambatan kalau saya. Baik Ustaz. Dan selanjutnya terjadi eskalasi ya. Eskalasi politik, eskalasi tindakan militer. Kita mendengar bahwa ada solidaritas yang muncul dari milisi Houthi yang menguasai Yaman Utara. Mereka melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal yang lewat di Laut Merah gitu saja. Dan itu ternyata dibalas oleh Amerika dan Inggris dengan melakukan pengeboman dengan alasan untuk melakukan pembelaan atau menghentikan upaya menghentikan apa yang dilakukan Houthi. Itu terjadi di Yaman Utara. Bagaimana pendapat Ustaz? Nah, bisa jadi begini ya. Ini saya teringat dengan kasus di Kuwait ya. Jadi bisa jadi ini adalah bisa jadi jebakan juga. Jadi pancingan. Oke lah, mereka secara teknis mereka mengganggu pelayaran ekonomi dengan menyerang katakanlah kapal-kapal tanker yang untuk ke Yahudi ya. Dan itu efektif katanya. Supply-nya jadi tertutup. Ya, efektif atau tidak kan itu hitungan ya, masalah perhitungan. Kemudian fakta yang terjadi adalah balasan yang tidak seimbang yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris sebagai sekutunya Yahudi. Saya teringat betul peristiwa ketika invasi Irak. Itu kasus yang saya ingat adalah Kuwait itu diserang oleh apa? Oleh Irak. Ya. Tapi justru serangan itu sebagai pemicu katakanlah untuk invasi ke Irak. Meskipun di situ ada katakanlah senjata pembunuh massal yang tidak terbukti, tapi satu di antara sebabnya adalah pembelaan terhadap Kuwait yang mendapat serangan dari Irak. Ternyata apa? Eskalasi militer, eskalasi politik berikutnya itu yang jauh lebih dahsyat. Dan korbannya jutaan di Irak itu. Nah ini jadi pertama tidak seimbang ya, pembalasannya pasti akan jauh lebih besar. Ya, sebagaimana terjadi Yahudi ini kan. Ya, pembalasannya ya sekarang udah hampir 30.000 korban. Sementara data yang menjadi korban di Israel memang tidak pernah disampaikan oleh. Ya, secara resmi itu tidak pernah disampaikan. Pasti lebih sedikit. Ya, pasti lebih sedikit karena jumlahnya juga sedikit. Ya. Tapi yang muncul di tumpukan kan apa? Gedung-gedung, ya, entah kampus, entah rumah sakit, fasilitas umum itu porak-poranda dan tidak berisik. Jadi pembumi hangusan Gaza dan Palestina itu luar biasa. Baik, Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tadi kita membahas berita buruk terus Bang Ustaz. Nah, bukan berarti kita menjadi orang yang negatif, pesimis ya. Namun sesungguhnya hal-hal yang positif itu baru bisa dibangun jika kita memang melakukan perbaikan gitu Ustaz, terkait hal yang negatif ini. Nah, Ustaz Imam, apa sebetulnya solusi dari ini semua? Carut marut yang ada di dalam negeri terkait dengan kasus Rempang, carut marut hukum, pengungsi Rohingya, APBN yang justru diambil lebih banyak dari pajak dari rakyat,
lalu terkait dengan peristiwa-peristiwa di luar negeri yang juga tidak kalah, bahkan mungkin lebih miris tadi ya. Karena kalau yang terjadi di Palestina itu bukan lagi terkait dengan ekonomi, tapi terkait dengan bertahan hidup. Demikian juga saudara-saudara kita di Rohingya gitu, Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Kita ini 1,3 miliar ya, Ustaz ya, kalau tidak salah ya. 2 miliar lebih kalau sekarang mungkin. 2 miliar ya? Nah, Masya Allah, luar biasa kita ini. Kita terpecah-pecah terus. Apa kira-kira solusinya? Yang pertama, kalau melihat fakta-fakta yang tadi yang begitu banyak persoalan adalah tidak diterapkannya syariat, atau syariat itu tidak diterapkan sehingga muncul mudaratnya. Kalau dalam kaidah disebut hasuma takunu syar'i takun maslah. Jadi kalau diterapkan syariat maka akan menjadi maslahat. Nah, sekarang tidak diterapkan syariat, apa mudarat? Kalau dalam surat Ar-Rum itu dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak di dalam lautan oleh karena kalau dalam tafsirnya itu bima asi, karena kemaksiatan, karena pelanggaran terhadap syariat. Syariat tentang pembelaan terhadap rakyat. Syariat terhadap bumi dan kekayaan alam dikuasai. Ada namanya al-muslim surqa fi salasin. Muslim berikat dalam 3 hal. Sumber air, api, padang gembalaan. Oke Ustaz, sedikit aja terkait dengan solusi real di dalam negeri terkait dengan APBN. Apa solusi yang diberikan Islam terkait dengan upaya untuk pengelolaan terhadap negara? Apa solusinya? Dari mana sumbernya, Ustaz? Iya, kekayaan alam itu selalu dalam sudut pandang Islam, kekayaan itu milik umat. Artinya apa? Negara akan mengelola kekayaan alam itu, kemudian hasilnya diberikan kepada umat dalam bidang biaya pendidikan, kesehatan, dengan gratis atau murah. Karena sangat mencukupi dengan sumber kaya yang luar biasa banyak itu. Artinya apa? Tidak memberikan celah sedikit pun pada konglomerat asing, investor asing untuk mengelola yang kekayaan itu sebenarnya berpotensi sangat besar untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan swasta terkait hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang terjadi. Swastanisasi atau privatisasi terhadap kekayaan alam itu ya bertentangan dengan Islam. Harusnya dikelola negara karena itu milik umat. Ya, kemudian kita tadi ada peraturan-peraturan yang ya cenderung kepada Islam. Sehingga apa? Munculnya masalah. Kalau sekarang undang-undang yang dipakai tinggalan Belanda, kemudian tadi berdasarkan kompromi, ada kepentingan kekuasaan yang mengintervensi, ya tentu punya kepentingan mereka. Ya, sedangkan Islam ya dari dulu sampai sekarang sudah jelas ya. Wa anzalna al-Qur'ana tibyana likulli syai', ya. Menjelaskan Al-Qur'an segala sesuatu dari A kalau dalam hajat dari A sampai Z. Ya. Kemudian terkait tadi ya permasalahan Palestina, Rohingya, ya butuh kita kalau dalam misalnya al-imamu junnatun, seorang pemimpin itu adalah junnah perisai, artinya yang mengayomi, yang melindungi. Nah sekarang kita tercerai-berai, ya ada Malaysia, Indonesia, Rohingya, Palestina, ya, dan kekuasaan Arab dan sebagainya. Lebih dari 50 negara. Ya. Ternyata kasus Palestina menunjukkan bahwa tidak ada kekompakan dalam pembelaan. Karena banyaknya pemimpin tadi. Nah, karena intervensi juga dari negeri-negeri kafir yang di situ punya kepentingan juga. Mengapa misalkan Amerika punya kerjasama dengan Arab Saudi? Mengapa tidak melakukan boikot terhadap minyaknya kepada Israel? Nah, itu kan banyak sekali yang bersinggungan. Oleh karena itu butuh ada seorang pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi dan membuat pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Menandakan bahwa sekat-sekat national state itu tidak akan bisa menyatukan ya. Kalau dalam ayat sebenarnya innamal mu'minun ikhwah. Ya. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oke, kita membela dengan memberikan donasi boleh, bagus ya. Tapi kan mereka itu sebenarnya bukan itu. Karena apa? Mereka tetap diserang, mereka tetap digenocide. Karena tidak ada yang menjaga nyawa mereka, menjaga supaya darah mereka tidak tumpah di negeri Palestina. Baik. Jadi mungkin jutaan atau ratusan ribu tentara negeri Islam itu tidak dikerahkan untuk membela di sana. Kalau itu ada kemauan, minimal itu menggetarkan
negara-negara kafir. Tapi kan tidak ada kemauan, hanya apa? Sekedar memutus hubungan dengan Israel saja tidak mau, karena ada kata kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. Kalau jelas kalau sebuah negara punya hubungan yang justru merugikan kaum muslimin harus diputus sebagai bukti pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi tidak begitu mudah tarik ulur kepentingan karena ekonomi, politik, tapi benar-benar didasari akidah Islam, pembelaan terhadap kaum muslimin. Berarti umat Islam itu butuh satu kepemimpinan. Ya. Satu kepemimpinan inilah yang akan menyebabkan kita menjadi satu umat gitu, Ustaz ya. Menjadi satu umat ya. Jadi para pemirsa, inilah kebutuhan kita, yaitu satu pemimpin ya, dan mungkin kita bisa menyampaikan it's time to be one ummah. Jadi inilah saatnya kita ini menjadi satu umat gitu, Ustaz. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul itu diakibatkan karena tidak adanya satu kepemimpinan, satu perasaan, satu aturan dari umat, Ustaz ya. Sehingga itu menyebabkan kita tercerai-berai dan menjadi lemah. Bahkan kita dimarginalkan di negeri kita sendiri gitu, Ustaz ya. Jadi kalau istilah simpel saya gini, kita satu kiblat, ya, satu umat, ya, satu pemimpin. satu pemimpin. Karena apa? Satu agama. Satu agama. Itulah yang melahirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tidak butuh nation state yang memecah belah, ya, tapi benar-benar yang menyatukan. Ya. Dan sejarah sudah membuktikan, betul, ya, jika kita punya satu kepemimpinan, punya satu aturan yaitu syariat Islam, maka kita ini menjadi umat yang kuat, yang bersatu, yang itu juga kita punya posisi tawar yang tinggi, Ustaz ya, sehingga orang tidak semena-mena kepada kita. Ya, peradaban Islam di masa Rasulullah SAW, para Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Utsmaniyah sekarang, ya, Rasulullah runtuh, ini kita baru terpecah menjadi nation state. Sebelum itu tidak ada nation state. Adanya apa? Kepemimpinan Islam. One ummah. Sudah 100 tahun ya kita, Ustaz, nggak punya khalifah. Ya. Sudah 100 tahun kita para pemirsa, kita ini nggak punya khalifah, di mana khalifah itu adalah pimpinan dari negara yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Ini sudah 100 tahun. Kita berharap bahwa ke depan kita segera punya khalifah, Ustaz ya. Ada agenda ke sana. Harus ada agenda ke sana. Umat Islam harus punya agenda ke sana. Agar umat ini bisa bersatu dan bisa kembali menjadi umat yang mulia gitu, Ustaz ya. Closing statement, Ustaz Imam? Ya, jadi momentum Rajab ini ya sebagai sebuah bulan yang Syahrul Muharram, bulan yang istimewa ya. Sekali kita mohon keberkahan di bulan ini, bulan Sa'ban sampai Ramadan, tapi adalah perjuangan kita untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin dengan satu pemimpin ya yang akan bisa menjamin tegaknya Islam kafah. Jadi kita tidak berharap pada yang lain, kita berharap Islam kafah hadir di tengah kita dengan sebuah institusi yang di bawah naungan dan ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita di acara Bincang Umat kali ini yang membahas tentang kilas balik tahun 2023 dan juga harapan dan prediksi tahun 2024. Carut marut yang terjadi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah kita bahas fakta-faktanya, sesungguhnya solusinya adalah ketika umat Islam itu bersatu ya, kita punya kepemimpinan yang satu, kita punya aturan atau syariat Islam yang satu ya, karena Allah kita satu, kitab kita juga satu ya, Ustaz ya. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi umat yang mulia dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi it's time to be one ummah. Ini adalah saatnya kita bersatu sebagai sebuah umat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di dalam acara Bincang Umat yang berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.